Halo friend, kali ini saya akan memberikan tutorial membuat laporan stok barang dengan 4 langkah mudah membuat laporan gudang di Excel. Yang pertama, saya akan membuat dalam sheet database supplier. Kemudian yang kedua, sheet database stok awal masuk keluar stok akhir. Kemudian saya membuat yang ketiga, sheet barang produk masuk. Yang keempat, sheet barang produk keluar. Ini berdasarkan pengalaman. Format yang saya buat dapat memudahkan kalian membuat laporan mengelola data stok di lapangan. Perhatikan video ini hingga selesai. Jika ini bermanfaat, Anda dapat subscribe, komentar, like, dan pilih lonceng untuk mengikuti video saya selanjutnya yang bermanfaat untuk saya bagikan. Baik, selanjutnya ini adalah format yang saya buat dalam membuat laporan stok. Yang pertama saya buat SKU-nya, kemudian jenis barangnya, kategorinya, supplier, alamat, kontak, keterangan. Keterangan ini detail dari barang, misalnya plastik, kategorinya kemasan, suppliernya plastika, beralamat di Cikupa, Jakarta Barat, kontaknya, kemudian plastik HD, thickness 0,5 mikron, ukuran 30x15x30 cm. Ini adalah detail barang yang kita punya. Nah, setelah kita buat kolom ini semuanya, kemudian beri filter untuk memudahkan dalam pencarian database barang yang kalian miliki jika sudah mempunyai barang lebih dari 100 atau sudah ratusan atau sudah ribuan. Oke. Langkah kedua, kita membuat dashboard stok. Dashboard stok ini di mana kita dapat melihat stok awal, kemudian barang masuk, barang keluar dengan stok akhir. Di pengisian kolom ini dari SKU hingga supplier, saya mengikuti database yang saya miliki dengan cara sama dengan pilih database, klik enter. Kemudian saya copy, paste. Sekarang saya punya nama barang dengan database yang sama. Dan saya kenapa mengikuti ini kolom kategori dengan supplier? Untuk memudahkan saya, misal saya dalam pencarian barang berdasarkan kategori, berdasarkan supplier, yang mana kalau kita kadang suka lupa, jadi kita biasanya ingat salah satu, misalnya dengan nama barang ataupun nama kode ataupun kategorinya dan suppliernya, kita bisa pilih salah satu. Nah, untuk mengisi stok awal, caranya kita harus manual. Misalnya kita punya stok barang di gudang kita itu ada 10, ada 5, 7, 6, 3, ini ada 2, kemudian ada 9. Untuk mengisi barang masuk atau stok masuk kita atau barang keluar kita dengan mendapatkan hasil stok akhir, kita harus membuat dahulu langkah ketiga, yaitu membuat barang masuk, sheet barang masuk. Oke, sheet barang masuk itu kita buat untuk SKU jenis barang kategori supplier ini, kita ambil dari database yang kita telah buat tadi di awal, databasenya samain aja, copy paste. Kita nggak usah repot lagi bikin, karena
kalau kita harus menyesuaikan mengatur itu terlalu lama, jadi biasanya kalau ada tambahan barang baru saya akan buat dulu di database nomor urut atau kodenya, kemudian saya masukin aja susu kedelai, bahan baku susu kedelai PT-nya, terus jalan susu murni, nomor teleponnya kita masukin yang ada aja, dengan speknya adalah 1 dus 12 spek, misalnya seperti itu ya. Jadi kita langsung masukin aja di sini, copy paste, copy paste. Jadi kita udah nambahin satu produk baru yang kita punya sebagai database kita. Jadi kita nggak usah ngurut-ngurutin lagi karena kita udah punya kategori di sini untuk memilih produk yang kita punya, kemasan misalnya. Nah, kemasan. Terus kalau misalnya untuk supplier, kita cari supplier aja. Misalnya ada supplier yang sama susu, kita tinggal pilih aja tuh susu. Nah, nanti misalnya dari susu kedelai PT, nanti ada susu kedelai PT lagi. Nah, ini kita bisa filter gitu ya. Nah, di sebelah kolom supplier saya membuat tanggal. Jadi tanggal ini untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Oke, sebagai barang masuk saya di bulan Januari. Nah, untuk mengisi dashboard stok itu berdasarkan harian kita dari sini. Jadi kolom barang masuk ini kita menggunakan rumus sama dengan sum, seleksi tanggal 1 sampai dengan tanggal 31, enter. Untuk mengisi di kolom berikutnya kalian tinggal bisa copy dan paste. Kita coba untuk masukin ya. Saya coba masukin tanggal 1, 2, tanggal 3, 5, kemudian ada tanggal 4 lagi, 7. Jadi totalnya di sini adalah 14. Apakah benar? Oke, 14. Stoknya adalah 14. Setelah kalian buat sheet barang masuk ini, kalian bisa membuat sheet barang keluar dengan database yang kalian miliki dan sudah kalian buat. Dan di sini tinggal dirubah saja keterangannya, kan tadi barang masuk, ini jadi barang keluar. Untuk bulan Januari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 saya sudah buat itu. Dan untuk dashboard stoknya di barang keluar sama dengan sum, pilih sheet keluar tanggal 1 sampai dengan tanggal 31, enter. Kemudian di copy aja, paste. Sekarang kita coba di kolom ke sumber makmur, Rigu 2, totalnya 4 ya, harusnya 4. Jadi barang keluarnya ada 4. Dan untuk mengisi stok akhir, kalian menggunakan rumusnya sama dengan stok awal ditambah barang masuk, kurung buka kurung tutup, dikurang barang keluar, sama dengan dikurang barang keluar, enter. Hasilnya adalah 24. Oke, kita copy paste. Jadi di sini terlihat ya, ada yang kita nggak punya barang masuk tapi kita punya stok barang kita, terus kita kemudian ada keluar barang 4, jadi sisanya stoknya 1. Nah, kalau ada stok awal, stok masuk tapi nggak ada yang keluar, berarti stok kita sebenarnya punya 24.
seperti itu. Jadi di sini stok awalnya sama. Oke. Jadi untuk membuat data inventory itu, membuat laporan stok itu dibuat sangat sederhana sama saya. Jadi ini sangat mudah banget dan sangat bisa diterapkan di kalian yang sudah bekerja di bagian gudang ataupun di bagian lainnya yang kira-kira menggunakan format seperti ini. Jadi semoga bermanfaat. Semoga video ini dapat kalian terapkan juga. Selamat mencoba. Subscribe, beri komentar, like, dan jangan lupa klik lonceng untuk mendapatkan video tutorial lainnya yang bermanfaat untuk kalian di setiap minggunya. Terima kasih friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.